Sahabat sedharma, terimalah salam Buddhis kami. Namo Sang Yang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Perkenalkan dengan Bodhi Mitra dan rekan saya, Haryani Paramita. Kami akan memimpin puja bakti pada pagi hari ini. Puja bakti akan dilaksanakan dengan pembacaan parita-parita suci dalam bahasa Pali. Saudara-saudari dalam Dharma, marilah kita sama-sama mempersiapkan diri untuk memulai puja bakti pada pagi hari ini. Semua umat dipersilakan berdiri di belakang matras dan bersikap anjali. Gata Pendupaan. Pujianku telah berlimpah-limpah, para Buddha menampakkan dirinya. Oh Vajradupe Ahu, terbentuk di mana-mana saat pujianku telah berlimpah-limpah, para Buddha menampakkan dirinya. Oh Vajradupe Ahu, oh Vajradupe Ahu, oh Vajradupe Ahu. Umat dipersilakan berlutut dan bersikap anjali. Parita Namakaragata, halaman 9. Syair pengamatan. Bagawa yang maha suci telah mencapai penerangan sempurna. Dharma telah dibabarkan dengan sempurna oleh Bagawa. Sangga siswa Bagawa berperilaku baik.
Di hadapan Buddha, Dharma, dan Sangha, aku bersujud. Arahang Samma Sambuddho Bhagawa Buddhang Bhagawantang Abhiwademi. Namo Buddhaya. Swakato Bhagavata Dhammo Dhammang Namasami. Namo Dhammaya. Supatipano Bhagavato Sawaka Sanggo Sanggang Namami. Namo Sanggaya. Umat dipersilakan duduk bersila dan bersikap anjali. Parita Wandana, halaman 16. Syair penghormatan. Terpujilah Sang Yang Adi Buddha, Yang Maha Esa, Bhagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna, dan semua bodhisattva Maha Sattva. Namo Sang Yang Adi Buddhaya. Namo Sang Yang Adi Buddhaya. Namo Sang Yang Adi Buddhaya. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo sarve bodhisattvaya mahasattvaya. Namo sarve bodhisattvaya mahasattvaya. Namo sarve bodhisattvaya mahasattvaya. Parita Tisarana, halaman 17. 3. Perlindungan. Marilah kita menyatakan diri berlindung kepada Buddha, Dharma, dan Sangha. Untuk kedua kalinya dan untuk ketiga kalinya, berlindung kepada Buddha, Dharma, dan Sangha. Buddhang saranang gacchami, Dhammang saranang gacchami, Sangghang saranang gacchami. Dutiyampi Buddhang saranang gacchami,
Dutiampi damang sarenang gacami. Dutiampi sanggang sarenang gacami. Tatiampi budang sarenang gacami. Tatiampi damang sarenang gacami. Tatiampi sanggang sarenang gacami. Parita Pancasila, halaman 18. 5 sila. Dengan melaksanakan sila, tidak membunuh, tidak mencuri, tidak berbuat asusila, tidak berucap yang tidak benar, tidak meminum minuman keras, akan membuahkan hasil, terlahir di alam bahagia, memperoleh kekayaan dan mencapai nirwana. Marilah kita menyatakan tekad, berusaha melatih diri, melaksanakan 5 sila. Panatipata weramani sikapadang sama diami. Adina dana weramani sikapadang sama diami. Kamesu mica cara weramani sikapadang sama diami. Musawada weramani sikapadang sama diami. Surameraya Majapama Datana weramani sikapadang sama diami. Buddha Nusati, Dhamma Nusati, Sangha Nusati, halaman 19. Perenungan terhadap Buddha, Dharma, Sangha. Marilah kita melakukan perenungan terhadap Buddha, Dharma, dan Sangha. Iti piso bhagawa arahang sama sambuddho wija carana sampano sugato loka widyu anutaro purisa dhamma sarati. Satta dewa manusanang buddho bhagawati. Swakato bhagawata dhammo sanditiko akaliko ehipasiko opanaiko pacetang weditabo winyuhiti. Supaya
Patipano Bhagavato Sawaka Sanggo. Patipano Bhagavato Sawaka Sanggo. Naya Patipano Bhagavato Sawaka Sanggo. Samici Patipano Bhagavato Sawaka Sanggo. Yadidang Cattari Purisa Yugani Atta Purisa Pugala Esa Bhagavato Sawaka Sanggo. Ahuneo Pahuneo Dakineo Anjali Karanio Anutarang Punya Ketang Lokwasati. Saca Kiryagata halaman 22. Syair penyataan kebenaran. Tiada pelindungan lain bagiku, Buddha, Dharma, dan Sangha, pelindungku yang sempurna. Berkat penyataan kebenaran ini, semoga berkah kejayaan menyertai kita. Nati me saranang anyang Buddha me saranang warang etena saca wajena hotu me jaya manggalang. Nati me saranang anyang damo me saranang warang etena saca wajena hotu me jaya manggalang. Nati me saranang anyang sangho me saranang warang etena saca wajena hotu me jaya manggalang. Samadhi. Saudara-saudari dalam Dharma, marilah kita sejenak melaksanakan meditasi yang hari ini akan dibimbing oleh pemimpin kebaktian. Sahabat sedharma, kini tiba saatnya kita berlatih meditasi duduk di pandu. Pilihlah postur duduk yang nyaman dan rileks. Jika Anda duduk di kursi, izinkan kaki Anda menyentuh ke lantai. Jika Anda duduk di matras, izinkan kedua lutut beristirahat menyentuh matras atau lantai. Punggung tegak namun rileks, dengan tidak bersandar pada apapun. Dada tidak membusung atau membungkuk. Kedua telapak tangan bisa saling bertindihan. Kedua ibu jari bisa saling bersentuhan
Membentuk sebuah lingkaran kecil dan letakkan di atas pangkuan kaki. Bahu rileks, kepala tegak. Hadirkan seulas senyuman kecil di wajah, sehingga otot-otot wajah menjadi rileks. Bawa pandangan mata turun ke bawah, atau izinkan mata terpejam. Bernafas masuk. Saya merasakan dan mengenali sensasi nafas masuk. Bernafas keluar. Saya merasakan dan mengenali sensasi nafas keluar. Nafas masuk. Nafas keluar. Bernafas masuk. Saya mengikuti nafas masuk dari awal hingga akhir. Bernafas keluar. Saya mengikuti nafas keluar dari awal hingga akhir. Mengikuti nafas masuk. Mengikuti nafas keluar. Menyadari seluruh tubuhku, saya bernafas masuk. Merilekskan seluruh tubuhku, saya bernafas keluar. Menyadari tubuh, merilekskan tubuh.
Tersenyum pada tubuhku, saya bernafas masuk, melepaskan semua ketegangan yang ada di tubuhku. Saya bernafas keluar. Tersenyum pada tubuh, melepaskan ketegangan. Merasakan sukacita, saya bernafas masuk. Merasakan bahagia, saya bernafas keluar. Merasakan sukacita, merasakan bahagia. Hadir pada saat ini, saya bernafas masuk. Menikmati saat ini, saya bernafas keluar. Hadir pada saat ini, menikmati saat ini. Demikianlah akhir dari sesi meditasi duduk kita. Gerakan kedua telapak tangan secara berlahan. Gerakan tubuh perlahan. Rangkapkan kedua telapak tangan di depan dada. Silakan membuka mata. Bungkuk hormat. Dhamma Desana. Saudara-saudari dalam Dharma, tiba saatnya kita akan mendengarkan sharing Dharma yang hari ini akan dibawakan oleh Bapak Kevin Wu dengan topik Buddhis Zaman Now. Sebelumnya saya akan membacakan sedikit profil dari beliau. Bapak Kevin Wu adalah seorang founder tech company Triple.co dari tahun 2016 sampai sekarang. Pada tahun 2008 sampai 2016, beliau menjabat sebagai Managing Director Collection Consulting. Dan Februari 2006 sampai 2008, beliau menjabat sebagai CEO One Marketing Group.
yang merupakan sister company dari majalah marketing Frontier Group. Beliau mempunyai pengalaman di bidang leadership sebagai berikut. Tahun 2020 sampai 2016, beliau menjabat sebagai Wakil Ketua Komite Tetap Kadin Indonesia bidang ekonomi kreatif. Dan juga pada tahun 2015 sampai 2017 sebagai Wakil Ketua Badan Otonom BPP HIPMI. Beliau mempunyai buku karya yang berjudul Berubah atau Punah, Everything is Possible, dan Quality Implementation, yang merupakan best-selling group. Kepada Bapak Kevin Du, kami persilakan. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya, terimalah salam dalam Dhamma, Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada panitia, Biku Sangha, para Romo Ramani, para umat Wihara Ekayana Serpong. Apa kabar? Baik, saya akan sharing tentang judulnya Buddhis Zaman Now. Kenapa topik ini mau saya angkat? Karena dengan menyadari kondisi Buddhis hari ini, kita ikut bisa menentukan Buddhis masa depan. Kita coba cerita sedikit kondisi hari ini ketika kita bertemu dengan para tokoh, para biku sangha, para aktivis yang punya kepedulian. Kalau kita bicara angka Bapak Ibu, jumlah umat Buddha Indonesia ini naik, stagnan, atau turun? Ada 2 orang bilang naik, yang lain diam. Kemana umat Buddha? Kita bicara jumlah ya, kita bicara quantity, bukan quality. Saya percaya secara quality, umat Buddha itu meningkat. Dulu saya lahir tahun 79 Bapak Ibu, saat ini usia 44-45 tahun. Ketika kita sekolah dulu untuk belajar agama Buddha rasanya sulit ya. Orang-orang yang lahir mungkin seusia saya atau bahkan lebih senior daripada kita mungkin mengalami hal yang sama. Berbeda dengan generasi-generasi sekarang. Tadi saya turun ke bawah, tunggu sebentar, melihat buku-buku Dharma itu melimpah. Tapi zaman kita dulu, waktu kita sekolah, bagaimana kita mencari pembelajaran Dharma? Betul nggak? Halo? Oh, kirain masih meditasi. Oke, jadi saya yakin dan percaya bahwa secara kualitas, umat Buddha sekarang makin jago-jago dharmanya. Apalagi kalau kita lihat perdebatan di WhatsApp ya. Wah, ilmunya tinggi-tinggi loh. Bahasanya nibana semua tuh. Ya, bahasanya bodhisattva semua, ya. Tetapi kita mesti realistis, Bapak Ibu. Kalau kita bicara jumlah, quantity itu naik, stagnan atau turun? Ayo, berani jujur itu bagian dari dharma loh. Hah? Saya minum boleh? Habis banyak banget orangnya, agak tegang saya. Ayo kita akui Bapak Ibu, jumlah umat Buddha secara kuantiti Indonesia menurun. Betul atau betul?
Ada 73 orang yang manggut-manggut. Yang lain diam aja nih. Ya. Bapak Ibu, kalau kita menyadari hal itu, kita tidak memungkiri, kita tidak seperti ilustrasi kalkun ya. Ayam kalkun itu ketika ada mara bahaya, bukannya dia kabur atau cari solusi, dia masukin kepalanya ke dalam lubang. Dia nggak mau lihat ada masalah. Ya. Nah, kita juga harus menyadari hal itu dan jangan seperti kalkun. Jangan pura-pura nggak tahu, diam, atau bahkan pasif. Kalau kita sikapnya seperti itu, tidak ada solusi Bapak Ibu. Dan kita ini seperti ya, menuju kepunahan. Secara kuantiti sekali lagi. Apa kita rela seperti itu? Apa kita rela Bapak Ibu? Halo? So, apa yang harus kita lakukan? Kalau sekarang kualitas umat Budanya udah meningkat, tinggal kita pikirin nih, gimana nambah secara kuantiti. Kalau kita nggak punya strategi itu, maka yakin dan percaya Bapak Ibu, umat Buddha itu nggak bertambah loh, makin menurun. Berapa banyak sekarang di keluarga-keluarga Buddhis yang generasi keduanya juga masih Buddhis? Kita jangan ngomong ekspansi deh, kita jangan bicara rekrut orang deh. Kan agama Buddha bukan MLM, nggak ngajak-ngajak orang. Kata siapa? Kalau kita belajar sejarah agama Buddha, sejak Buddha Gautama pun masih hidup, Buddhisme adalah ajaran misionaris Bapak Ibu. Apa itu ajaran misionaris? Ajaran agama yang harus disebarluaskan. Bukan hanya disimpan sendiri, dipraktekin sendiri, lalu diam-diam. Inilah beda Buddha-Buddha sebelumnya dengan Buddha Siddhartha Gautama. Kenapa dia disebut Samnya Sambuddha? Kenapa dia berbeda sama Buddha-Buddha yang lain? Kenapa dia bukan Paceka Buddha? Kenapa dia Samnya Sambuddha? Ada yang tahu? Halo? Iya Bu? Ya, karena Samnya Sambuddha adalah Buddha yang menemukan ajaran dan dia membabarkan Dharma, Bapak Ibu. Karena Buddha-Buddha Paceka, Buddha-Buddha yang lain tidak dibabarkan ajarannya, akan hilang. Nggak ada yang tahu. Tidak semua orang sinyal pikirannya, sinyal kebijaksanaannya setara dengan Buddha. Sehingga diem aja, kita tahu pikiran Buddha seperti apa, ajarannya seperti apa. Nggak begitu cara kerjanya Bapak Ibu. Berkat Siddhartha Gautama mencapai penerangan, mencapai Buddha, dan dia mau membabarkan Dharma. Dengan pertama kali kepada 5 murid pertamanya ketika dia mencapai kebudahan, itulah pertama kalinya roda Dharma berputar, betul? Lalu putaran roda Dharma yang 2500 berapa? 70 berapa? Sekian tahun itu, jangan berhentinya di generasi kita dong. Yang namanya roda Dharma itu harusnya berputar itu makin luas, makin lebar, makin besar. Sama kayak cerita butiran salju. Ketika dia berputar, menggulung, mengajak melibatkan butiran salju yang lain, lalu menemukan momentum, dia akan terus menggulung, membesar, bukan mengecil Bapak Ibu. Tapi dia akan membesar. Kita ulang tadi. Sejarah umat Buddha Indonesia beberapa puluh tahun yang lalu yang begitu sulit belajar Dharma, tapi masih bisa eksis. Karena apa? Karena apa? Kenapa umat Buddha yang sulit menemukan Dharma di masa-masa itu masih bisa membuat agama Buddha bertahan di Indonesia? Karena apa? Kita mau meditasi lagi. Ayo. Menurut Bapak Ibu karena apa? Kenapa agama Buddha di masa sulit menemukan Dharma tetap bisa eksis? Dan sekarang jangan terjadi kebalikannya.
ketika dharma lebih mudah ditemukan, tapi kok tren angka, tren statistiknya menuju kepunahan ya? Menuju hilangnya pengikut-pengikutnya. Ini kan ada yang salah kan? Betul nggak? Halo? Sadar nggak ada yang salah? Ketika dulu sulit menemukan dharma, masih ada orang-orang yang mau menggerakkan agama Buddha, Bapak Ibu. Kalau saat itu umat Buddhanya seperti suasana hari ini, hilang Bapak Ibu. Agama Buddha itu hilang. Apa yang saya sebut suasana umat Buddha hari ini? Kita simpan dulu. Ya. Apa yang membuat umat Buddha seperti hari ini? Kita simpan dulu. Sekarang saya mau mulai nanya, pertanyaan kedua. Apa yang membuat kita beragama Buddha? Kenapa kita nggak memilih ajaran yang lain untuk kita yakini? Boleh bantu jawab? Pasiko, datang, lihat, buktikan. Lalu kalau benar, pegang teguh. Good. Ada lagi? Logis. Nah, apanya yang logis, Pak? Apanya, Pak? Yang mana yang bicara? Boleh saya lihat orangnya? Agak sembunyi-sembunyi soalnya. Yes, Pak. Good. Apa, Pak? Oh, Bapak lihat Google nih. Oke, good. Apa tadi, Pak? Oke, praktek sehari-hari ya. Good. Menghadapi orang. Good. Good. Terima kasih. Di aula boleh tepuk tangan nggak? Boleh ya? Terima kasih. Ya, ya. Karena beberapa wihara bikinnya syahdu ya. Jadi di wihara di aula nggak boleh tepuk tangan ya. Kita mesti hormati ya. Tapi kalau di sini boleh ya, saya apresiasi. Pak siapa Pak? Namanya Pak siapa? Pak Akun. Ya. Kita butuh umat Buddha yang berani speak up seperti ini. Ya. Tepuk tangan sekali lagi boleh? Ya. Terima kasih Pak Akun. Saya kalau boleh sharing sebentar 5 menit, saya pun awalnya bukan beragama Buddha Bapak Ibu. Saya berangkat dari tempat yang berbeda. Cuman karena satu ketika di awal, jadi kalau proses perjalanan spiritual saya ini agak bergelombang ya. Dari awal karena sulit belajar agama Buddha, suatu ketika karena orang tua saya juga perantauan dari Kalimantan Barat, datang ke Jakarta tahun 60 tahun 70-an, itu sangat sulit kehidupannya, sehingga yang namanya spiritual agama nggak usah diomongin dulu lah, ngomongin ekonomi aja belum beres gitu ya. Jadi urusan spiritual itu masih belum jadi perhatian. Bapak saya pernah jadi kerja serabutan, pernah kerja sales, pernah kerja di pabrik paku, dan lain sebagainya. Saya ingat sebagai anak yang belum bersekolah, suatu hari ada di tahun 70-80-an awal itu, saya sering nonton berita sama papa saya pas malam-malam, itu ada berita tentang kelaparan di Afrika, khususnya di negara Ethiopia. Itu kelaparan hebat dan menyebabkan banyak orang meninggal karena mati kelaparan. Pernah tahu cerita kayak gitu Bapak Ibu? Tahun 80-an awal, saya ingat berita itu sering, hampir setiap hari saya melihat laporan itu. Lalu tiba-tiba saya melihat berita itu, saya nangis. Saya nanya sama papa, kok ada ya orang tuh yang kayak begitu? Papa saya nggak bisa jawab. Tapi pertanyaan itu udah muncul dalam benak saya. Saya menyaksikan di berita itu, kok ada orang yang lahirnya begitu sulit gitu. Nah, sampai suatu hari karena papa saya pulang lebih awal, papa saya tuh ajak saya tuh ke seperti kelenteng ya. Seingat saya sekitar di Tosobio atau Kim Te Yen waktu itu. Papa kasih saya pegang hio, suruh pai-pai. Loh, ini ngapain Pak? Udah, kamu pegang hio. Kamu itu agama Buddha. Papa itu ngomong begitu Bapak Ibu. Tiba-tiba itu kayak nancep gitu loh. Nancep di benak saya. Saya ini Buddhis. Keyakinan itu bertahan. Padahal nggak ngerti apa-apa, cuma pegang hio aja. Tung-tung cep orang bilang, ngacung-ngacung, ancep.
nggak ngerti kan, belum belajar Dharma kan. Tapi proses itu berjalan, tapi ada satu benih, satu butir benih yang ditancapkan di benak saya, ditancapkan di hati saya. I am Buddhist. Jangan kita menyepelekan hal-hal sederhana ini, Bapak Ibu. Sama kalau kita petani, kita tahu bahwa kita bisa memanen hasil kalau kita pernah menanamkan sebutir benih. Setuju nggak Bapak Ibu? Sama dengan orang-orang yang kita temui. Jangan kita pelit sama Dharma. Jangan kita pelit sharing Dharma. Jangan kita pelit untuk ngajak-ngajak orang ke wihara. Karena Anda sedang menanam benih, menabur benih. Kita tidak pernah tahu bahwa nanti orang itu punya jodoh sama agama Buddha. Dari tangan-tangan Anda, dari kalimat-kalimat Anda, dari WA-WA yang Anda sebar, Bapak Ibu. Karena disitulah kita mulai menanam benih kepada pihak-pihak yang lain. Ketika saya tertancap dalam pikiran dan hati saya, I am a Buddhist. Diajak ke sana sini, ikut, tapi hatinya I am a Buddhist. Ikut ke sana dengan cerita-cerita seperti ini. Saya di usia SD pun sudah mengenal ajaran yang lain. Tapi ada benih dalam sini, I am a Buddhist. Selalu ada pertentangan dalam konsep yang lain. Ada perbedaan, loh. Kalau Maha Adil, kenapa ada yang lahir seperti itu? Ingat tadi cerita Ethiopia? Kenapa kok ada yang lahir cacat, kok ada yang lahir miskin, kok ada yang lahir begitu menderita? Nggak cocok. Tapi saya belum menemukan jawaban, Bapak Ibu. Sampai sekolah sudah mulai lebih mendapatkan ajaran agama, kayaknya klik. Ini yang saya cari nih. Tadi Pak Kyong ya, Pak Akun bicara tentang logis, eipasiko dan lain-lain. Itu yang saya rasakan. Loh, konsep Buddhis ini ternyata bukan hanya satu kali kelahiran loh. Kita ini punya tunimbal lahir dan ketika terlahir saat ini kita membawa saldo debit dan kredit kita di masa lalu. Ini lebih logis menurut Pak Akun dan menurut saya juga masuk akal. Betul nggak Pak? Halo? Daripada dengan konsep bahwa kita terlahir karena sudah diskenariokan akan di kemana. Nah, ini kalau kita bicara nanti perdebatan agama atau pembelajaran tentang perbedaan agama, kita bisa di forum-forum tertentu ya. Tapi forum ini saya mau sampaikan tentang bagaimana pemahaman saya tentang agama Buddha. Ketika ini menurut saya lebih logis bahwa agama Buddha ini agama yang meyakini adanya hukum karma yang pertama. Sehingga kalau kita memahami hukum karma, seseorang itu akan menjadi lebih bertanggung jawab, Bapak Ibu. Setuju? Karena konsep karma itu tidak bisa dihapus dengan sekedar ritual-ritual sederhana. Konsep karma itu tetap melekat dan tidak bisa tertukar, Bapak Ibu. Kalau memang itu adalah hasil buah perbuatan kita, maka itu yang terbawa kepada kita. Konsep yang kedua tentang tunimbal lahir menurut saya begitu fair, begitu logis tadi. Masih terkait dengan hukum karma, tapi konsep tunimbal lahir, bahwa saat ini bukan hanya kehidupan sekali dan bukan yang terakhir, kembali membuat kita lebih bertanggung jawab dalam untuk bersikap, berperilaku, dan lain sebagainya. Dan ada yang ketiga, menurut saya, yang paling membuat saya jatuh cinta sama agama Buddha. Dan ini menurut saya belum saya temukan di tempat yang lain. Apa itu? Buddha punya doa yang begitu indah di setiap penutup ritual kita. Doa apa itu? Semoga semua makhluk berbahagia. Kalau kita bicara semua makhluk, itu non-diskriminasi Bapak Ibu. Tidak ada diskriminasi. Betul? Itu bisa makhluk yang ganteng di alam surga, bisa makhluk yang cantik kayak bidadari, juga bisa makhluk yang jelek yang kayak di neraka. Betul atau betul?
Ajaran Buddha tidak mengumpat mereka yang jelek, tidak menghukum mereka yang jahat. Betul? Kalau kita ngerti konsep semoga semua makhluk berbahagia, itulah latihan meta bawana, cinta kasih kita pancarkan kepada semua makhluk di alam semesta. Tidak peduli dia baik, tidak peduli dia jahat, kita doakan. Setuju nggak Bapak Ibu? Dan saya hanya menemukan itu di agama Buddha loh. Ketika saya mencoba belajar ke agama lain, ada agama yang mengutuk mereka yang jahat, menghukum mereka yang jahat, betul? Dan seterusnya dan seterusnya. Jadi memisahkan antara hitam dan putih. Berbeda dengan konsep Buddhis, bahkan doa, jadi setiap doa itu sabe sata bawantu sukitata. Kita sebagai umat Buddha mempraktekkan cinta kasih universal, mentransformasi diri menjadi seorang bodhisattva. Kita melatih diri kita mulai dari intensi, mulai dari cita, mulai dari pikiran kita, baru nanti turun ke hati kita, baru turun ke praktek kita. Mencintai semua makhluk. Ini doa yang sederhana, prakteknya nggak mudah Bapak Ibu. Betul atau betul? Doanya udah lancar nih, tinggal prakteknya dilancarin. Contoh tadi Pak Akun bilang, kepada orang yang di jalan senggol mobil kita, masih bisa baik sama dia. Dia orang baik atau orang jahat? Oke, terima kasih Pak. Tapi dalam konteks dia nyenggol mobil kita Pak, dia baik atau jahat? Ya, sebagian besar orang akan menilai dia musuh kita. Dia harus minta ganti rugi. Harus kita tuntut kalau bisa masuk penjara. Karena emosi kan? Halo? Kita agama Buddha loh. Ingat loh. Ya, setelah keluar dari ruangan ini, pas keluar disenggol jangan marah-marah, senyum-senyum, ya. Kita belajar praktek dharma, Bapak Ibu. Manusia terombang-ambing emosi itu wajar. Maka itu kita belajar dharma untuk mengatasi ombang-ambing emosi kita dengan latihan meditasi. Betul Bapak Ibu? Ketika ada orang yang nyenggol mobil tadi Ko Akun, spontan mungkin kita marah, tapi ingat tarik nafas, Eipasiko, ingat cinta kasih meta bawana, semoga semua makhluk berbahagia. Mungkin dia lagi nguber sesuatu buru-buru ke rumah, atau mungkin dia kebelet pipis, ya, atau dia mesti nganterin istrinya ke rumah sakit, dan seterusnya, mungkin, betul nggak? Jangan dimarahin. Bengkel masuk sendiri, bayar karma Pak. Mudah-mudahan mobilnya masih diasuransi, bayarnya cuma nopek sampai ceng. Ya, buah karma kita berbuah. Tapi jangan membuat karma buruk yang baru dengan berkelahi, pukul orang, atau cari musuh yang baru. Setuju Bapak Ibu? Kan kita mau praktek cinta kasih universal. Saya ngomong yang sehari-hari nih. Baru yang di jalanan, belum yang di rumah. Pulang ke rumah ngomel terus. Atau kepada orang-orang yang baru kita kenal, kita senyum, dia jutek. Hati kita masih bisa baik atau ikutan jutek? Sombong amat. Emang lu doang yang bisa jutek? Gue juga bisa jutek. Lalu apa beda kita? Praktisi dhamma sama bukan? Setuju nggak Bapak Ibu? Kalau kita tadi sudah mengucap doa, semoga semua makhluk berbahagia, saya ingatkan, kita ini doanya bukan diskriminasi hanya kepada orang-orang yang baik sama kita loh. Halo? Bukan hanya kepada makhluk yang baik, memberi kita rezeki, oh doa hionya paling banyak. Saya lihat biasanya di meja altar kayak begitu tuh. Apalagi yang rupangnya banyak. Wah banyak rupang. Ini yang kasih Kang Tau paling banyak nih. Hionya 9. Yang lain hatu-hatu. Itu juga diskriminasi sama dewa itu. Ya. Yang baik aja diskriminasi.
Oh, ini paling nyumbangnya paling banyak di wihara ini. Sekali nyumbang berapa M, berapa M, berapa M. Kalau datang parkirnya paling khusus. Ups, salah ya. Yang baik aja kita diskriminasi. Apalagi yang buruk. Betul atau betul? Kalau yang namanya praktek cinta kasih universal, saya mesti sering ingatkan ini loh. Sabe sata bawantu sukitata. Semoga bukan hanya semoga makhluk-makhluk baik sama saya berbahagia. Betul atau betul? Semoga semua makhluk, baik yang besar maupun yang kecil, baik yang lemah maupun yang kuat, baik yang jauh maupun yang dekat, baik yang baik ataupun yang jahat, kita harus tetap memancarkan cinta kasih kita. Itulah praktek Dharma. Setuju Bapak Ibu? Ini yang saya temukan di ajaran Buddha. Yang saya tidak temukan di tempat lain Bapak Ibu. Tepuk tangan boleh buat ajaran Buddha. Kalau kita mengaku sebagai umat Buddha dan sudah hafal tuh Sabe Sata Bawantu Sukitata, sekarang mulai jangan kayak Beo, hanya tahu di sini repitasi aja ulang-ulang. Ngerti artinya tapi nggak dipraktekin. Coba sekarang masukin, endapin ke dalam hati. Sabe Sata Bawantu Sukitata, ketemu emak-emak jutek, ketemu enci-enci bawel, senyum. Ketemu engkong-engkong galak, senyum. Gua kan bodhisatwa, calon bodhisatwa. Boleh dong senyum dong? Halo? Boleh nggak? Itu yang membedakan umat Buddha sama non-Buddhis, Bapak Ibu. Setuju? Karena Buddhis mempraktekkan cinta kasih universal. Bukan cinta kasih diskriminasi. Hanya orang yang baik, makhluk yang baik. Oh anjing lucu ya, lucu banget. Dia baik banget kita suruh. Tapi sama kecoa galak banget. Injak, injak. Itu juga diskriminasi namanya. Belum praktek meta bawana. Jangan diskriminasi. Buddhis yang pertama mengkampanyekan non-diskriminasi bukan hanya kepada manusia, kepada semua makhluk bahkan yang terlihat dikatakan maupun yang tidak tampak. Artinya apa? Banyak makhluk-makhluk lain yang juga butuh cinta kasih. Dia terjebak kalau kita memahami konsep tentang 31 alam. Ada makhluk yang masuk ke alam menderita dan terjebak sangat lama untuk bisa keluar. Contoh misalkan, dalam konsep Buddhis, Pancasila pertama itu apa? Mencegah pembunuhan. Kalau kita suwe-suwe nih, lahir nanti jadi harimau, yang makanan kita adalah makhluk yang lain, kebayang nggak karma buruknya seperti apa tuh? Setiap hari mesti membunuh untuk bisa dia survive, untuk hidup. Bikin karma buruk baru nggak? Kalau makhluk-makhluk masuk ke alam karnivora ini, pemakan hewan atau pemakan daging, dan kita bukan di kandang ya, bukan yang disuapin ya, kita jadi buaya, kita jadi harimau, kita jadi ular, kita mesti makan makhluk yang lain. Itu karma buruknya terus membesar loh Bapak Ibu. Dan itu akan semakin sulit untuk makhluk itu keluar dari jeratan lingkaran karma buruk kehidupannya. Ini baru makhluk yang tampak nih. Belum makhluk yang bergelantungan di pohon, yang kalau malam hihihihi, ya, dan seterusnya. Ini adalah alam-alam menderita. Kalau kita umat Buddha ikut membenci dia, kita bukan umat Buddha. Kita mesti menjadi terang, mesti menjadi cahaya, mesti menjadi solusi, mesti menjadi penyebar cinta kasih juga kepada makhluk di alam bawah, Bapak Ibu. Setuju? Enggak, semuanya setuju rasanya. Setuju Bapak Ibu?
Inilah praktek Dharma, Bapak Ibu. Jangan hanya baik sama yang di atas, jangan hanya baik kepada sesama, tetapi juga kita praktek baik sama alam-alam rendah. Setuju Bapak Ibu? Alam yang rendah itu termasuk manusia yang banyak masalah, dia yang hatinya mungkin penuh dengki, mungkin dia baru dipecat, mungkin dia baru cerai, mungkin dia baru tadi keserempet mobilnya, dia marah-marah meledak-meledak. Coba praktekin cinta kasih, lu jangan marah sama dia. Coba dengerin. Inilah kita belajar menjadi bodhisatwa bahkan sebelum kita meninggal. Praktek bodhisatwa itu sangat erat di tradisi Mahayana. Maka itu kita nih akan menjadi bodhisatwa-bodhisatwa hidup bagi banyak makhluk atau bagi seseorang yang saat ini tertimpa masalah besar. Kita tidak bisa bantu materi, minimal bantu nemenin. Kan bantuan itu banyak ya. Nggak selalu orang pinjam duit, pas gue juga lagi nggak ada uang. Ya udah, Anda bisa bantu bantu forward misalkan. Kalau saat ini kita tidak bisa bantu, mungkin teman kita bisa bantu. Mungkin saudara kita bisa bantu, tapi jangan pelit. Forward aja tidak bisa. Tapi kalau forward berita-berita hoax, cepet tuh. Forward semua grup. Betul atau betul? Tapi ada penggalangan dana, butuh donor darah siang ini. Berhenti di kita. Terima. Padahal susah apa sih forward jempol kita paling 5 detik. Betul? Halo? Kalau Anda tidak bisa bantu sebarluaskan, mungkin orang lain bisa bantu. Anda berarti mempermudah, Anda memberi jalan, itu pun dharma, itu pun bantuan. Setuju nggak Bapak Ibu? Ya, bantu itu macam-macam. Jangan pikir cuman hanya materi. Materi satu hal, betul. Bantuan-bantuan lain juga masih banyak yang dibutuhkan oleh orang-orang tertentu. Bagi kita mungkin sederhana, tapi bagi orang-orang yang membutuhkan itu luar biasa Bapak Ibu. Setuju? Karena tiba saatnya nanti ketika Anda yang membutuhkan bantuan, Anda akan merasakan karma baik itu akan kembali. Setuju Bapak Ibu? So mulai hari ini belajar praktek meta bawana. Saya baru ngomong 3 poin nih, waktunya udah mau habis nih, ya. Masih berapa lama panitia? Sampai jam berapa? Udah pas? Oh 11.20, masih ada waktu 15 menit ya. Jadi kembali, kalau kita bicara tentang kebaikan, pertanyaan kedua, pertanyaan pertama tadi apa? Lupa. Kita ini mau kemana? Agama Buddha, ya? Mau begini, atau mau begini? Betul? Pertanyaan pertama, kita simpan. Sekarang pertanyaan kedua tadi. Apa atau mengapa kita beragama Buddha kan? Apa yang baik-baik di agama Buddha? Satu tadi eipasiko, kedua logis, ketiga saya bilang ada doa yang sangat dahsyat. Sabe sata bawantu sukitata itu doa yang sangat dahsyat. Kita cuma hafal satu doa, nggak usah hafal yang lain udah cukup. Oh ada yang hafal apa namanya pumemping, tapeco, apalagi? Oh macam-macam banyak banget ya. Oke, bagus. Kalau hafal bagus. Hafal di sini nih. Tapi mulai masukin kemari. Lalu tambahin lagi dengan action. Lebih perfect. Bukan hanya di pikiran, di hati, tapi di tindakan. Maka kalau doa-doa yang banyak itu kita praktekin, lebih sakti lagi. Langsung pencerahan jadi bodhisatwa kita. Ya. Satu bait aja dihafalin udah hebat. Apalagi yang lain. Betul? Ya. Nah, masih banyak. Saya percaya masih banyak hal-hal yang membuat kita jatuh cinta sama agama Buddha. Betul? Di luar dari 3 hal ini. Pertanyaan saya. Pertanyaan ketiga. Oh, ini nih. Pertanyaan ketiga. Mengapa
ajaran yang baik ini hanya kita simpan untuk diri sendiri. Ini kan baik. Ini kan kayak permata. Betul? Mengapa hanya kita simpan sendiri? Jawaban inilah yang akan menuju ke pertanyaan pertama. Mengapa agama Buddha merosot? Karena umatnya hanya sibuk belajar untuk dirinya sendiri. Kita belum pada komunitas untuk menyebarluaskan dharma yang baik ini kepada orang-orang lain, Bapak Ibu. Berapa banyak di dalam keluarga yang bahkan untuk mengajak anaknya, istrinya atau suaminya, orang tuanya, pamannya, berpemahaman dhamma aja belum dilakukan. Apalagi ke orang lain. Betul atau betul? Kembali Bapak Ibu, saya mau menyadarkan. Masa depan, tadi topiknya adalah Buddhis zaman now. Harus mulai aware bahwa masa depan agama Buddha, baik itu secara kualitas ataupun kuantitas, baik itu secara kualitas ataupun jumlah, itu tergantung dari kesadaran umat hari ini. Kalau kita masih mempraktekkan agama Buddha yang egois, hanya baik dan membawa ketenangan untuk diri sendiri, maka Buddhis akan punah. Buddhis akan punah. Akan begini nih. Khususnya Buddhis di Indonesia. Berbeda sama Buddhis yang ada di Australia. Saya mendapat data naik atau turun? Naik. Berbeda sama Buddhis yang ada di Prancis. Naik atau turun? Naik. Jerman naik. Amerika naik. Eropa yang lain naik. Di tempat-tempat seperti itu agama Buddha berkembang, Bapak Ibu. Di mana bagi mereka agama kuno itu agama yang lain, agama sebelah tuh. Agama kuno. Karena bertentangan dengan ilmu pengetahuan, tidak logis, dan lain sebagainya. Dan bertentangan dengan iklim budaya masyarakat yang sudah demokratis, yang boleh bertanya gitu loh, yang boleh punya argumen, boleh berbeda pendapat. Itu tidak terakomodir dengan pemahaman kuno mereka. Tapi di Buddhis, tadi nomor satu aja udah ehipasiko. Ayo kita berdebat dalam arti yang positif. Ayo kita diskusi, tanya jawab, lu mau nanya apa, gua akan coba jawab. Atau kalau kita nggak bisa, kita belajar sama dia. Kita diskusi. Itu udah tradisi yang biasa dalam agama Buddha. Bukan doktrin mati yang nggak boleh dilanggar, nggak boleh diperdebatkan, nggak boleh dipertanyakan. Maka mereka cocok. Kalaupun dia tidak pindah secara formal, tapi dia udah praktek tuh. Mereka seneng yang namanya meditasi. Coba lihat deh video-video di YouTube, cari di Google, bule banyak yang meditasi sekarang Bapak Ibu. Betul? Kok kita Buddhis meditasi 5 menit berhenti, pegel-pegel, ya, 5 menit duduknya, pikirannya udah kemana-mana. Kita Buddhis malah belum praktek Dharma dengan benar. Orang lain bukan label Buddhis, tapi prakteknya udah Dharma. Inilah letak mengapa di sana naik, di sini agak menurun. Dan itu tanggung jawab kita, Bapak Ibu. Kalau tanya kemana masa depan Buddhis, kita bisa jawab itu. Kita mau bawa Buddhis Indonesia naik, ayo sama-sama. Kembalikan ke semangat awal bahwa Buddhisme adalah ajaran misionaris. Ajaran yang harus disebarluaskan. Dalam satu periode masa perjalanan agama Buddha dari India pun pernah hampir punah, Bapak Ibu. Pernah dengar sejarahnya? Dari tempat asalnya di India, agama Buddha sendiri hampir punah. Kita beruntung ada tokoh-tokoh besar yang berani memperjuangkan dan kembali menyebarluaskan ajaran Buddha. Siapa? Kaisar Asoka.
raja di raja. Dia bukan raja satu wilayah, dia raja beberapa kerajaan. Asoka. Yang menyadari pemahaman Dhamma, dia menemukan kebaikan, dia menemukan kedamaian. Sama seperti kita hari ini nih. Udah menemukan kebaikan, menemukan kedamaian, menemukan jalan yang benar bagi kita, tapi dia nggak diam. Dia dengan segala daya upayanya, bahkan powernya, menyebarkan agama Buddha. Dialah yang pertama kali membentuk sangha-sangha dikirim ke luar negeri. Jadi Dhamma Duta. Sehingga sekarang ada agama Buddha di Sri Lanka, di Myanmar, di Cina, di Indonesia dan sebagainya. Karena kekuasaan dia, kekuatan dia membuat agama Buddha berkembang dan itu dipaksakan, Bapak Ibu. Itu diperjuangkan. Itu bukan hanya sekedar didoakan, semoga agama Buddha berkembang. Lalu nggak berbuat apa-apa. Bukan. Cita boleh, pikiran harapan boleh, tapi action juga penting. Banyak dari kita cuma doa doang. Praktek di lapangan enggak dilakukan. Contoh, tadi perjalanan saya mengenal agama Buddha penuh dinamika, ya, tapi enggak ada waktu bicara di sini. Tapi saya ingat satu kejadian, contoh di kampus. Saya kebetulan dulu tahun 99 kuliah di IB, sekarang jadi namanya Kwikianji Business School. Saya sudah aktif di KMB, keluarga mahasiswa Buddhis namanya. Saya punya banyak senior di atas saya. Saya sebagai angkatan pertama. Dalam beberapa forum dengan lintas agama yang lain, ketika kita bertemu, seperti pada umumnya, biasanya kita berdoa. Ayo, mari kita berdoa bersama-sama berdasarkan ajaran agama masing-masing. Betul? Oke. Ketika doa, biasanya kalau kita Buddhis gimana? Sikapnya gimana? Anjali. Betul? Tapi saat itu ketika berkumpul, saya ngelihat senior-senior saya, mohon maaf ya, begini. Kok enggak anjali? Saya bingung, saya lihat, kok nggak anjali? Oh, gue begini sendirian. Saya sendiri loh yang begini. Saya keluar, saya nanya, kenapa lu nggak begitu? Saya ada rasa kecewa tuh. Kok kamu Buddhis merasa malu gitu loh? Ketika kita ngomong di forum resmi, kok kamu sebagai Buddhis tuh malu? Kok enggak seperti apa adanya gitu? Minder, rendah diri. Sejak itu saya bertekad, saya akan tunjukkan, saya akan menjadi seorang Buddhis yang baik dan saya harus punya power. Saya aktif di banyak organisasi. Seingat saya pertama yang ketika saya menjadi anggota BPM waktu itu, Badan Perwakilan Mahasiswa di kampus, seingat saya pertama kali yang mengucap doa, salam, dan doa Buddhis di forum yang ada rektor. Semua datang kayak begini, hampir 500 orang. Kebetulan saya ketua panitia dan saya minta saya yang baca doa. Mari kita doa berdasarkan ajaran kita masing-masing, betul? Gua langsung anjali, Namo Sang Hyang Adi Buddha, Namo Buddhaya. Pada bengong. Rektor gua buka mata, langsung lihat. Saya mau tunjukkan, kenapa lu mesti malu jadi Buddhis, betul? Kenapa kamu harus, kecuali lu berbuat salah. Emang jadi Buddhis salah? Halo? Emang jadi Buddhis memalukan? Mereka hanya rendah diri. Maka saya akan putus itu. Saya fight di kampus, saya jadi ketua senat Bapak Ibu. Di sistem di kampus, itu sistem one man one vote. Kita punya 4.000 mahasiswa. Dan Buddhis agama nomor keempat di kampus. Sejak kampus IBI berdiri tahun 87, tidak ada satupun ketua senat yang dari agama Buddha. Saya fight. Saya mau jadi ketua senat, kenapa? Karena waktu penerimaan mahasiswa baru, saya melihat banyak kecurangan. Dulu namanya ospek. Ya, Bapak Ibu yang ngalamin
tahun 90-an itu ya, dimapras ya, dikerjain ya, disuruh peluk-peluk pohon, disuruh guling-gulingan di aspal, betul? Sekarang mah mungkin udah nggak ngalamin lagi ya. Tapi zaman kita dulu kuliah kan ngalamin gitu ya, Pak ya. Nah, ketika saat itu 3-4 hari saya lupa ke aktivitasnya, setiap hari kita selalu dibawa ke komunitas agama. Kita berkenalan dengan KMB-nya, ada organisasi yang lain. Di situ saya melihat terstruktur, curang, mereka tahu teman-teman kita yang Buddhis dibelokin ke tempat yang lain. Saya nanya sama senior saya, itu anak-anak mahasiswa baru kita dibelokin ke tempat yang lain, kok nggak ada yang fight? Kok pada diam semua? Oh, karena mereka panitia. Oh, karena ketua panitia ospeknya agama yang lain. Nggak bisa dong, lu mesti fight. Adik-adik kita dibawa ke tempat yang lain loh. Sejak itu saya tahu bahwa kalau kamu mau baik pun kamu harus punya power. Maka itu saya mau jadi ketua senat. Saya fight Bapak Ibu. Sekali lagi, Buddhis di kampus agama keempat. Sekitar mungkin kurang dari 10% secara jumlah. Tapi kalau kita tahu tentang karma, karma itu bukan cuma masalah buah di ujung yang mau kita petik. Tapi karma juga bicara tentang benih di awal yang kita tanam. Betul? Jadi kalau hari ini kita mau rubah sesuatu, jangan cuma bilang, oh kan udah buahnya begini. Seolah-olah kita nggak bisa berbuat apa-apa. Jangan. Kita mesti ingat, Buddha selalu mengajarkan, kamu selalu punya kesempatan untuk menanam benih-benih yang baru untuk menentukan buah di masa depan. Betul? Jadi jangan skeptis, jangan pesimis. Saya fight. Tahun 2002 tepatnya. Berarti sekitar 22 tahun yang lalu. IBI, Wikianji Business School, pertama kalinya ada seorang ketua senat beragama Buddha, namanya Kevin Wu. Dan sejak saat itu, saya pantau semua, yang namanya ospek saya pelototin. Adik-adik saya yang beragama Buddha saya jagain. Saya kontrol. Kalau ada yang belok-belok, gua semprit. Mesti punya power kayak Raja Asoka, menyebarkan dharma. Betul nggak Bapak Ibu? Kalau kita udah baik, tapi lemes, letoy, loyo, nggak cukup. Do something. Ya, pas waktunya 11.20. Ya, pesan saya terakhir Bapak Ibu melalui forum ini, masa depan Buddhis tergantung kita. Apakah kita sudi membuat tren saat ini? Saya tidak mengada-ngada, coba cek aja. Data BPS, data di lingkungan kita, yang dulu Buddhis sekarang pindah, yang keluarga Buddhis aktivis loh. Anaknya bisa beda agama, betul? Trennya begini Bapak Ibu. Semua tergantung kita hari ini. Kita mau bertahan aja udah hebat, tapi saya nggak bilang nggak cukup. Kita harus naik. Caranya bagaimana? Solusinya? Solusinya bagaimana? Jadilah seorang Buddhis yang juga mempraktekkan Dharma. Yang pertama, kalau tadi yang lain-lain udah pada paham, tapi saya mau kembali tentang meta bawana, sabesata bawantu sukitata. Doakan semua makhluk berbahagia dan praktekkan itu. Ketemu orang-orang yang enggak nyaman, enggak baik sama Anda, coba tetap baik sama dia. Saya tahu sulit, saya tahu. Maka jadi umat Buddha itu enggak gampang. Menjadi umat Buddha dan mempraktekkan semangat bodhisattva ini memang tidak mudah. Tapi kalau Anda bisa mempraktekkan ini, stand out. Kita ini berbeda sama yang lain, setuju? Kalau yang lain masih hitam dan putih diskriminasi. Dia hanya baik kepada orang yang baik, dia hanya baik kepada makhluk yang baik. Dia akan membenci dan menghukum dan mengutuk makhluk-makhluk yang tidak baik. Beda sama agama Buddha. Agama Buddha tidak diskriminasi. Yang baik tetap baik, yang tidak baik kita tetap baik sama dia. Itu bedanya agama Buddha. Kalau ada waktu tanya jawab, Pak? Ada ya? Masih ada waktu, mungkin ada yang bisa bertanya. Cukup satu pertanyaan ya? Ya, silakan.
tes. Terima kasih Pak Kevin atas sharing dharmanya, sangat berkesan buat saya. Perkenalkan, nama saya Subianto. Terimalah salam budi saya, nama budaya. Mengenai ini, tadi Pak Kevin ada cerita tentang ada satu titik di kehidupan Pak Kevin di mana kalau saya yang menjustifikasi bahwa saya ini Buddhis adalah kenangan pada saat masa kecil itu. Yang saya perhatikan sekarang ini berarti kan memori masa kecil itu sangat penting sekali buat menentukan kita ke depannya. Saya lihat sekarang ini kenapa apa sih yang kita bisa lakukan supaya sekolah-sekolah Buddhis itu makin banyak. Yang aku lihat tuh sangat sulit buat sebagai orang tua itu buat cari sekolah Buddhis yang bagus di mana, sangat terbatas. Sedangkan sekolah-sekolah agama lain yang bagus-bagus itu merajalela. Dan menurut saya kalau sekolah Buddhis itu makin banyak dan berkualitas guru-gurunya, otomatis mungkin generasi ke depan Buddhis dan penyebar Dharma itu akan makin banyak. Dan pertanyaan saya tuh, strategi kita tuh seperti apa? Bagaimana kita memperbanyak sekolah Buddhis? Terima kasih. Baik, terima kasih Pak. Ini pertanyaan yang juga saya setuju, ini jadi satu hal yang sangat esensi, yaitu pendidikan. Di sini ada yang praktisi pendidikan di sekolah atau yayasan, ada nggak? Angkat tangan. Ada? Nggak ada ya? Oke. Kebetulan saya juga pernah bergerak di bidang sumber daya manusia, Pak. Saya trainer. Saya sering diundang di beberapa perusahaan, tapi enggak ngomongin Dharma. Ngomongin manajemen, leadership, motivasi. Ya, oke. Kalau kita bicara tentang pendidikan Buddhis, Pak, ini ayam sama telur. Kita mesti akui. Banyak orang tua yang bahkan nih kita nih nggak mau menyekolahkan anak kita ke sekolah-sekolah Buddhis. Karena urusan tanda kutip kualitas. Ini bisa diperdebatkan. Saya bahkan sekarang sering menemukan curhatan, Pak. Teman-teman Buddhis yang anaknya di sekolah yang lain dan sekarang anaknya udah besar. Dia bilang dia kecewa. Dia bilang dia menyesal. Kenapa? Nanti kita bedah. Nanti karena kalau ngomongin nanti banyak yang buruk-buruk, nanti dikirainnya mendiskreditkan yang lain gitu ya. Tapi saya ngomong kebaikan yang Buddhis aja lah ya. Berbeda sama sekolah-sekolah Buddhis. Sekarang kita harus bersyukur ada wihara Ekayana yang menaruh perhatian besar sama urusan pendidikan. Kita beri applause dulu dong buat pimpinan Ekayana. Ya. Salut. Karena untuk memulainya itu yang paling sulit, Pak. Sama kayak seperti pesawat ini kalau lagi mau take off, Pak, itu yang paling krusial. Bayangkan dari pesawat yang diam sampai dia mau terbang, energinya itu kalau dia lagi ngegas, kalau lihat di kokpit nih Pak, dia ngegas, itu ngegasnya 10%, 20%, 50% atau 100%? Hah? Halo? Pol Pak, dia gasnya itu pol. Dia akan mengerahkan roketnya itu, mendorong itu 100%. Enggak ada energi yang ditahan-tahan. Enggak, karena dia mesti take off-nya sungguh-sungguh. Kalau Bapak pernah memulai sebuah usaha, mirip kayak begitu, termasuk sekolah. Dalam membuat sekolah, pun kita energinya nggak boleh setengah-setengah. Kalau kita memulai sesuatu ini tanggung-tanggung, sama seperti pesawat mau take off, tanggung-tanggung ngegasnya. Nyeruduk Pak, nyeruduk sawah orang itu nanti. Ya, nah kembali, dalam konteks sekolah Pak, sekarang arah pendidikan Buddhis ini menurut saya sudah di rel yang tepat. Dulu tahun 80-90 ketika kita sekolah dulu, saya sekolah dulu. Saya nggak tahu yang sekolahnya 60-an tahun saya nggak tahu, tapi 89 tahun, 80-90 bahkan tahun 2000, orang itu masih ngomongin tentang IQ. Orang masih sistem pendidikan kita masih mengasah ke titiknya intelektual. Maka ada sekolah-sekolah yang lain itu mengutamakan, oh anak kita ini olimpiade fisika, olimpiade matematika,
dan bangga, nggak salah. Tapi dia lupa ngomongin tentang etik. Dia lupa ngomongin tentang karakter. Karena yang pulang sekolah Pak, kalau anaknya kuliah atau sekolah di masa-masa itu, stres Pak. Stres berat, betul? Ada yang dari jam 7 udah pergi sekolah, pulang istirahat sebentar, les sampai jam 3, sampai jam 3 ada les lagi, tambahan sampai jam 6 sore Pak, betul? Semua lesnya apa? Tentang IQ. Dan saya juga menemukan beberapa kasus anaknya setengah gila Pak. Betul nggak? Stres. Ingat kutipannya podcaster Deddy Corbuzier yang dia di sekolah tanda kutip tidak pandai, dia malah protes sama sistem pendidikan. Dia bilang nggak fair pendidikan kita. Dia menurut dia Pak ya, nggak fair pendidikan kita. Kita ini di sekolah dicekokin sama satu guru fisika. Gurunya sama atau beda? Sama guru matematika? Beda. Guru fisika sendiri Pak, betul. Guru matematikanya sendiri, betul. Lalu masuk lagi guru kimia Pak. Itu ribet banget Pak. Rumus kimia nggak hafal-hafal saya sampai sekarang. Udah pakai contekan aja masih nggak hafal Pak. Betul nggak? Siapa yang masih hafal rumus kimia? Ayo ngaku. Buat apa kita pelajari Pak? Ya oke lah, itu whatever lah. Guru kimianya beda, fisikanya beda, matematikanya beda, belum lagi ilmu-ilmu sosial dan lain sebagainya Pak. Dia bilang nggak fair. Saya diajarin sampai 6 sampai 8 guru, tapi muridnya itu-itu aja Pak. Dan kita harus diminta menguasai semua pelajaran. Nggak fair. Secara intelektual pun akhirnya bisa loss Pak. Bisa mentok, bisa stres. Nah sekarang saya lihat fokus pendidikan di sekolah Buddhis itu menuju ke karakter. Jangan sampai kamu jadi pandai tapi kurang ajar. Pulang ke rumah nggak negor orang tua, pulang ke rumah banting pintu, kena tegor sedikit kabur dari rumah, rapuh, secara emosional rapuh. Pinter tapi tingkat stres, lari ke hal-hal negatif, narkoba, pergaulan bebas, itu sangat besar. Karena dia tidak diajarkan yang lebih penting di masyarakat adalah EQ, Pak. Karena dalam bermasyarakat, sekali lagi saya ulang, siapa di sini masih hafal rumus kimia dan fisika? Om udah geleng-geleng. Mumet Om ya. Siapa yang masih hafal rumus-rumus aljabar lah, sin cos tangen di matematika masih hafal? Ayo jujur. Iya, los Pak. Tapi bagaimana kita menghormati orang tua? Bagaimana kita sopan santun sama yang lebih senior? Dan sebagainya. Itu kekal di masyarakat. Konteks pendidikan Buddhis saya melihat sekarang yang saya saksikan Pak ya, koreksi kalau saya salah. Mulai dari Seci, mulai dari Pahwa, mulai dari Ekayana, mulai dari pendidikan-pendidikan Buddhis yang lain. Setahu saya, tidak mengedepankan IQ. Bukan nomor satu. Penting, tapi bukan nomor satu. Tapi EQ yang diangkat. Ekayana, kenapa saya tahu? Karena anak saya juga sekolah di Ekayana Pak. Tepuk tangan buat Ekayana boleh. Ya. Setiap pagi mau masuk ada kegiatan namanya mindfulness. Buat anak-anak SD, SMP, SMA. Itu benih Pak, naruh benih. Maka anak saya tadinya dari sekolah pendidikan yang lain, ketika sahabat saya, Febri, WA ke saya, akan dibuka Ekayana Sunter, yang dari Dhamma Budi Bakti ya, di manajemeni oleh Ekayana. Saya nggak mikir dua kali Pak. Saya langsung bilang, ayo saya kirim anak saya sekolah ke sana. Istri saya nanya, lu nggak takut ya? Karena merek sebelumnya, itu bagi warga Sunter, itu mengerikan Pak. Ya, bagi yang tinggal di Sunter tahu tuh reputasi sekolah sebelumnya. Ya, saya bilang enggak. Balik ke pertanyaan Bapak, kalau bukan kita umat yang mendukung sekolah pendidikan kita, lalu siapa? Apa Bapak yakin umat-umat yang lain mau menyekolahkan ke tempat kita sebagai permulaan? Ya saya nggak bilang percontohan lah, tapi permulaan. Karena tadi sekolah ini butuh roket pendorong Pak.
Kalau dia udah pugar, saya nanya, Pak Febri, ini pugarnya berapa duit? Sorry saya nggak nanya, dia yang cerita. Ini pugarnya berapa duit, berapa duit? Oh saya tahu semua Pak. Mahal Pak. Sekolah itu mahal loh, betul? Kita punya satu ruko aja maintenance-nya susah Pak. Ini mesti lahannya ribuan meter kan? Dan tempatnya nggak boleh di ujung-ujung beruk. Mesti di tengah-tengah pemukiman yang mahal, tanahnya itu. Bayar PBB-nya, bayar maintenance-nya, bayar pemugarannya, itu mahal Pak. Belum itu baru ngomongin hardware. Belum ngomongin software-nya. Guru-gurunya, sistem pendidikan yang diadaptasi dari luar, itu kan mesti bayar semua Pak. Kita belum ngomongin software, mahal. Tapi kalau udah hardware-nya dibikin begitu bagus, software-nya dibikin begitu bagus, tapi umat nggak ada yang mau supply, masuk sebagai siswa, konyol nggak Pak? Begitu penerimaan mahasiswa baru masuk, setahun tidak ada murid, nggak bisa dia memaintain operasional selama setahun Pak. Nggak ada murid yang 3 bulan sekolah baru masuk, itu nggak ada Pak. Betul nggak? Atau 6 bulan, atau 4 bulan, atau 5 bulan, ada murid baru gitu loh. Saya rasa dari 1.000, dari 1.000.000 nggak ada satu kali Pak. Kecuali yang mepet banget. Betul? Nah kembali, di mana bentuk dukungan umat kepada sekolah-sekolah Buddhis, itu pun jawaban kita penting. Tapi kita mesti yakin, Buddhis, pendidikan sekarang Buddhis, sekolah-sekolah Buddhis maksud saya, itu sudah trennya udah benar, arahnya ke karakter. Testimoninya saya, anak saya berubah Pak. Dari anak muda, kita semua tahu lah, kita semua pernah muda ya. Karena kalau dulu dicekokinnya cuman IQ, nggak pernah diajarin tentang EQ, dia tuh nakalnya tuh brutal, meledak-meledak emosinya. Pernah saya tegur berapa kali, ini ngomong sekolah sebelumnya, saya tegur berapa kali, dia marah meledak-meledak. Saya udah stres. Saya merasa anak saya stres. Saya kan orang pendidikan, saya tahu Pak. Wah ini something wrong nih sistem pendidikannya nih. Kan nggak bisa kita intervensi untuk dia rubah kurikulum Pak. Kita sebagai orang tua, nggak bisa intervensi. Maka ketika ada pilihan, Vin, kita baru mau buka nih di Ekayana, Sunter, di manajemenin oleh Ekayana. Langsung saya bilang iya. Saya punya 3 anak Pak. Anak saya yang pertama umur sekarang 16 tahun, anak saya yang kedua 13 tahun, yang terakhir 10 tahun. Yang ini pas dia mau pindah ke SMP, pindah ke SMA, ini mau pindah SD ke SMP. Yang ini masih kelas 4 waktu itu. Jadi ini tetap stay, tapi yang 2 ini, dia bilang, papi saya mau ke sini ikut temen, mau ikut ke sini ikut temen. No. Ini mesti, nggak selalu diskusi di keluarga itu demokratis ya. Ada saatnya kita harus otoriter. Saya kepala keluarga, saya menentukan, no. You ke Ekayana. Au. No. Ekayana. Nah, udah. Begitu. Nah. 2 Pak. Dan saya melihat, saya tidak menyesal. Saya tidak menyesal, saya menyekolahkan anak saya. Karena saya tahu anak itu pasti harapan buat orang tua, dia nggak mau main-main. Betul? Saya tahu itu secara psikologi saya paham. Tapi kita sebagai umat juga sekali lagi harus turut mendukung Pak. Sekolah-sekolah Buddhis kita, karena tanpa suplai murid, tidak masuk akal mereka meningkatkan kualitas, baik hardware maupun softwarenya. Maka begitu nanti tempat Bapak Ibu ada sekolah Buddhis, kita mesti rame-rame, jangankan anak kita, anak tetangga juga kita masukin. Ya, kita mesti rekomendasikan. Anak tetangga, anak saudara, anak yang lain, masukin. Biar sekolah Buddhis overload, karena kalau dia overload, dia bisa nambah kelas. Kalau dia overload, dia bisa bikin gedung baru. Kalau dia overload, dia bisa bikin ekspansi, Pak. Jangan kekurangan murid terus. 1 kelas 25, berapa yang keisi? Baru 3. Berapa? Baru 5. Tahun depan masih buka aja udah hebat. Betul nggak Bu? Mesti logik. Semoga menjawab Pak ya. Makasih Pak. Sebagai penutup, terima kasih sekali lagi kepada Biku Sangha, kepada panitia, kepada tokoh, Romo, Ramani, para umat Buddha. Semoga sharing singkat ini memberi manfaat. Sekali lagi Bapak Ibu, Dhamma ini luar biasa. Ajaran yang begitu hebat. Tapi jangan hanya kita simpan untuk diri sendiri. Kalau kita hanya simpan untuk diri sendiri, niscaya
Secara quality mungkin Anda meningkat, tapi secara quantity kita ini menurun. Ayo sadar bahwa setiap orang adalah Dhamma Duta. Setiap orang adalah pembawa dharma. Mau Anda pandai bicara, sharing. Kalau Anda tidak, oh saya kan nggak pandai kayak Kevin ngomongnya, nggak apa-apa. Anda praktek. Karena dhamma itu juga harus dipraktekkan. Minimal satu aja tuh yang dipraktekkan. Nggak usah praktekin tapeico kepanjangan, prasnya paramita kepanjangan. Udah, sabesata bawantu sukitata. Baik sama orang baik, makhluk baik. Baik juga sama orang dan makhluk yang tidak baik. Maka kita mempraktekkan jalan bodhisattva, kita mempraktekkan dharma. Sekian dari saya, Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Terima kasih kepada Bapak Kevin Hu atas sharing Dharma yang telah diberikan. Semoga bisa memberikan inspirasi dan bermanfaat bagi kita semua. Kini marilah kita melakukan kebajikan dengan berdana untuk kepentingan Dharma seraya menyanyikan lagu Dana Paramita. Umat bisa menyalurkan dana melalui scan kode QRIS atau ke kantong dana yang telah disediakan. Marilah kita berdana untuk kepentingan Dharma. Semoga kita dalam berkah kasih Buddha Maha Suci. Berdanalah kita semua dengan hati ikhlas rela. Semoga karma baik kita melimpah rahmat Triratna. Marilah kita berdana mengembangkan paramita. Semoga kita hidup damai dalam kemurahan hati. Berdanalah kita semua dengan penuh sukacita. Semoga hidup kita bahagia untuk selama-lamanya. Terima kasih atas dana yang telah diberikan. Semoga bermanfaat bagi perkembangan Buddha, Dharma, dan Sangha. Selanjutnya kita akan mendengarkan persembahan lagu yang akan dibawakan oleh tim kesenian. Kepada tim kesenian kami persilakan.
Namo Buddhaya semuanya. Saya Angel dari tim kesenian akan membawakan sebuah lagu yang berjudul Amitofo Chai Sintian. Kalau ada yang tahu boleh ya kita nyanyi bersama. Terima kasih semuanya. Terima kasih kepada tim kesenian. Mari kita mendengarkan sedikit pengumuman yang akan dibawakan oleh pemimpin kebaktian. Beberapa pengumuman yang akan disampaikan di siang hari ini. Yang pertama, Ekayana Peduli mengajak teman-teman sedharma untuk melatih diri dengan melakukan penuangan koin-koin cinta kasih di lantai lobi wihara Ekayana Serpong hari ini. Bagi umat yang belum memiliki celengan, dapat mengambil di booth saat kegiatan berlangsung. Info lebih lanjut bisa menghubungi tim Ekayana Peduli di booth. Yang kedua, menyambut tahun baru Imlek Buddhist Era 4722 di tahun 2024, Wihara Ekayana Serpong membuka kesempatan kepada semua umat untuk menyalakan lampion Imlek yang akan dinyalakan sejak malam Imlek sampai Cap Gome. Bagi umat yang ingin melakukan pemasangan lampion, silakan menghubungi Front Office West
dengan Ibu Mega di nomor 0818 0292 6368. Selanjutnya Parita Etawata. Saudara-saudari dan Dharma, hari ini kita akan melimpahkan jasa kebajikan kita kepada Saudara Arya Panaditahana Chandra yang sedang sakit, dan pelimpahan jasa juga dilakukan kepada Mendiang Hadi Sutomo, Mendiang Hadono Samin, Mendiang Wijoyo Limbarto, Mendiang Amri Tanoto. Pembacaan pelimpahan jasa akan dibacakan setelah Cirang Rahantu Wihara Ekayana Serpong. Parita Etawata, halaman 40. Sebanyak jasa, marilah kita menjalurkan jasa-jasa kebajikan yang telah kita peroleh kepada semua makhluk yang membutuhkannya. Etawata Ceamhei Sambatang Punya Sampadang Sabe Dewa Anumodantu Sabah Sampati Sidia Etawata Ceamhei Sambatang Punya Sampadang Sabe Buta Anumodantu Sabah Sampati Sidia Etawata Ceamhei Sambatang Punya Sampadang Sabe Satta Anumodantu Sabah Sampati Sidia Akasata Cebu Mata Dewa Nagama Idika Punyantang Anumoditwa Cirang Rangkantu Lokan Santi Akasata Cebu Mata Dewa Nagama Idika Punyantang Anumoditwa Cirang Rangkantu Indonesia Idang wonyatinang hotu sukita hontunya tayo Idang wonyatinang hotu sukita hontunya tayo Idang wonyatinang hotu sukita hontunya tayo Dewa wasatu kalena sasa sampati hotu ce Pito bawatu loko ceraja bawatu damiko Akasata Cebu Mata Dewa Nagama Idika Punyantang Anumoditwa Cirang Rangkantu Wihara Ekayana Serpong Akasata Cebu Mata Dewa Nagama Idika Punyantang Anumoditwa Cirang Rangkantu Saudara Arya Panaditahana Chandra
Akasata cebu mata dewa naga mahidika punyantang anu moditwa cirang rangkantu mendiang hadi sutomo mendiang handoyo samin mendiang wijojo limbarto mendiang amrita noto akasata cebu mata dewa naga mahidika punyantang anu moditwa cirang rangkantu sasanang akasata cebu mata dewa naga mahidika punyantang anu moditwa cirang rangkantu desanang akasata cebu mata dewa naga mahidika punyantang anu moditwa cirang rangkantu no guru akasata cebu mata dewa naga mahidika punyantang anu moditwa cirang rangkantu mangparangti sadu sadu sadu. Umat dipersilakan berlutut dan bersikap anjali. Parita nama Karagata. Syair penghormatan. Bagawa yang maha suci telah mencapai penerangan sempurna. Dharma telah dibabarkan dengan sempurna oleh Bagawa. Sangga siswa Bagawa berperilaku baik. Di hadapan Buddha, Dharma, dan Sangha, aku bersujud. Arahang sama sambuddho bagawa Buddhang bagawantang abiwademi. Namo Buddhaya. Swakato Bhagavata Dhammo Dhammang namasami. Namo Dhammaya. Supatipano Bhagavato Sawaka Sanggo Sanggang namami. Namo Sanggaya. Sabe sata bawantu sukitata. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Puja bakti selesai. Namo Sang Yang Adi Budaya. Namo Buddhaya.